Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Indonesia Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Dari LMS, saya mendapatkan beberapa pertanyaan pemantik. Nah, salah satunya adalah pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat apa yang telah saya pelajari? Nah, ini adalah jawaban saya. Ya, tentu saja. Saya menjadi terinspirasi untuk mengubah strategi mengajar saya menjadi lebih berdiferensiasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid saya yang berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya menjadi lebih paham untuk penerapan berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk. Saya juga mulai dengan merubah RPP saya, menganalisis minat murid saya, dan juga mulai mempelajari bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas saya. Yang ketiga yaitu bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, saya biasanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini secara bertahap. Nah, jadi saya sudah mulai ini secara bertahap dan terus merefleksi proses pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya. Misalnya, saya mulai dengan menganalisis minat murid, profil belajar murid, dan juga kesiapan belajar murid. Lalu saya juga menyiapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi mulai dari kontennya, prosesnya, atau mungkin produk yang dihasilkan. Tentunya tidak semuanya langsung berubah, tapi saya membuatnya step by step sehingga satu demi satu dilakukan agar ada sedikit perubahan setiap pertemuannya, dan saya terus merefleksi hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut bersama murid saya. Nah, sekarang kita akan merefleksi nih. Saya akan merefleksi terhadap perjalanan pembelajaran modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ini adalah pertanyaannya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kita akan mulai dari apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran di mana guru berusaha memenuhi kebutuhan setiap peserta didik dalam materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukainya, dan kebutuhan masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajar. Selanjutnya itu kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu meliputi 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Minat memungkinkan tumbuhnya motivasi dalam belajar. Batani pengetahuan yang sudah diketahui dan baru dipelajari. Minat juga membantu mengkoneksikan materi pelajaran dengan kehidupan pribadi murid. Sedangkan profil belajar murid merupakan pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan kelamin. Profil belajar murid bisa berupa bahasa, budaya, keadaan keluarga, dan gaya belajar. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana strateginya di kelas. Berikut adalah jawabannya. Untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada 3 cara. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Guru harus mengukur kesiapan murid, cari informasi siapa yang akan memberi bahan ajar mendasar atau transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, membedakan siswa yang masih tergantung atau mandiri, lambat ataupun cepat. Jadi kontennya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Penerapan diferensiasi proses dalam pembelajaran diantaranya kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pemantik, membuat agenda individual,
variasi waktu, pengembangan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan kepada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio, maupun audio visual. Nah, begitulah cara strategi pembelajaran mendiferensiasi di kelas. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jawabannya, ketika murid belajar sesuai dengan minat, gaya belajar, dan sesuai dengan kesiapan belajarnya, maka murid akan lebih mudah memahami apa yang sedang dia pelajari. Selanjutnya, murid juga tidak frustasi karena materi yang mereka pelajari sulit untuk mereka pahami. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa kebutuhan murid kita dan apa yang perlu kita optimalkan pada proses pembelajaran di kelas kita. Selanjutnya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Hal ini sesuai dengan modul lainnya yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Seperti contoh, pada modul 1.1, saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat membuat anak itu bahagia ketika belajar. Karena kita menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Lalu pada modul 1.2, kita mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Untuk mengimplementasikan nilai ini, maka kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan murid kita, sehingga kita bisa berpihak kepada murid. Pada modul 1.3, kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah menerapkan profil pelajar Pancasila yang salah satunya adalah kreatif dan inovatif. Dengan pembelajaran yang kreatif, saya bisa membuat murid saya lebih kreatif lagi mengembangkan kreativitasnya pada proses diferensiasi proses mungkin, dan juga diferensiasi produk. Nah, pada saat mereka melakukan diferensiasi produk, mereka bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang ingin saya tanamkan adalah murid dapat mandiri dan kreatif. Nah, melalui pembelajaran diferensiasi, murid menjadi lebih mandiri dalam mengakses materi yang mereka butuhkan. Mereka bisa menyesuaikan apa yang mereka butuhkan dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan, dan juga menjadi kreatif dengan mengembangkan skill-skill atau kemampuan mereka pada saat proses pembelajaran. Demikianlah koneksi antar materi tentang modul 2.1 yaitu pembelajaran diferensiasi dengan modul 1 yang mana kami mempelajari sebelumnya tentang pemikiran KHD, nilai guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.1 yang telah saya pelajari di sini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.